Shalom. Welcome to Ignite Talk Podcast by PPPAGBI bersama saya Randy Chandra Dinata. Dan saya Theo Sambeka. Kita mau ngobrol banyak hal nih, tetapi kita sebut dulu tagline kita ya. Bukan yang penting talking, tapi talking yang penting-penting. Sadar. Itu dia. Apa kabar Teh? Sehat kok Randy. Sekalipun agak sedikit bindeng-bindeng unyu, flu, batuk iya, ya. betul. Tapi kita tetap bersuka cita ya. Iya. Karena hari ini kita mau ngobrol sesuatu yang powerful banget. Betul. Yang keren banget. Ya, betul. Powerful banget karena kayaknya jarang ada, mungkin udah banyak yang membahas tentang ini, tapi ini jarang-jarang. Biasanya dia duduk bersama Randy di sini ya kan. Iya. Kita nggak tahu kisah hidupnya bagaimana. Bener. Nah, hari ini akan kita kupas tuntas. Wah, gitu. Kita hari ini ngomongin tentang from question to conviction. Jadi dari pertanyaan menjadi sebuah keyakinan. Ya, betul. Dan seperti yang lu bilang tadi, narasumbernya ini bukan kaleng-kaleng ya. Yoks. Karena tidak lain dan tidak bukan adalah host dari Ignite Talk sendiri, yaitu Arif Setiawan. Biasa saya di sana. Ya. Aduh. Kayaknya udah setahun lewat ya kita nggak buat. Iya betul ya. Biasa di sana, hari ini saya yang di sini gitu. Selamat datang di kursi panas kalau begitu. Iya, selamat datang juga ya. Karena siap Berarti kalau dicecar gitu. pertanyaan ya. Udah siap banget, udah siap banget. Nah, ini yang menarik adalah bahwa Arif Setiawan selaku host itu menjadi seorang narasumber untuk tema yang bicara tentang dari pertanyaan kepada sebuah keyakinan. Ya. Berarti ada sesuatu nih Betul. yang tidak ada sesuatu, biasa. Betul, ada sesuatu yang ditanya-tanya gitu kan. Menjadi Benar. satu keyakinan yang Bang Arif nanti bisa ceritakan banyak banget ya. Iya. Oke. Ya, karena kan seorang Arif ini selain tentunya menjadi host ya, Yes. karena nama IG-nya adalah Arif MC. Betul. Terus dia juga sekarang tentunya menjadi seorang hamba Tuhan. Yes, betul. Menjadi seorang pendeta. Betul. Hormat gembala. Belum ya? Belum. Nah, perjalanan itu kan menjadi sesuatu yang menarik ketika Ya, kita betul. tahu bahwa ternyata latar belakang Koko Arif ini bukan berasal dari Kristen sejak lahir. Iya. Nah, mungkin Arif bisa jelasin tentang latar belakang, terutama tentunya background keluarga, Betul. bagaimana Arif dibesarkan selama ini. Oke, sebenarnya nggak banyak orang yang tahu. Jadi biasanya yang tahu kisah ini tuh yang memang udah dekat banget gitu kan, mereka tahu. Berarti artinya kalau saya share di sini karena saya udah merasa dekat sama kalian semua gitu ya. Udah episode kesekian ya. Iya, baru merasa deket ya. Oke, jadi udah seru. Ya, jadi gini teman-teman, sebenarnya saya tuh lahir dari keluarga yang berbeda keyakinan. Jadi papa saya tuh adalah seorang Katolik dan mama saya tuh seorang Muslim. Oke. Jadi saya tuh dibesarkan dari keluarga yang beda keyakinan sehingga saya tuh ngerasa bingung gitu loh. Oke. Bingungnya tuh lebih ke arah kayak kok bokap sama nyokap tuh beda gitu loh. Terus kan bukan hanya itu aja, tetapi kan permasalahan ketika menjalankan keyakinannya pun tentu ada perbedaan gitu loh. Iya, dalam prakteknya ada praktek gimana ada perbedaan. Jadi pada waktu itu tuh saya tuh to be honest ngikut semuanya gitu loh. Jadi ngikut semuanya dalam artian waktu Natalan ya saya Natalan, waktu misalkan lagi Idul Fitri ya saya Idul Fitri gitu kan. Uang Terus kan jajan kamu banyak tetep. juga berarti. Kamu 2 loh. Keren loh. Ya, terus jadi kalau misalkan ngabuburit yang ngabuburit gitu kan. Terus kalau misalkan lagi Jumat Agung ya tetap datang Jumat Agung gitu kan. Nah, jadi kayak bener-bener kayak campuran gitu. Dan tenggat hybrid. Dan tenggatnya tuh sebenarnya to be honest kan saya bukan Tionghoa gitu. Maybe kalau misalkan Tionghoa juga langsung tuh ya tiga-tiganya diborong semua gitu ya. si Pacoy. Iya, jadi kurang lebih seperti itu. Wow. Nah, tadi karena udah ada di spill ya, maksudnya papanya Bang Arif Katolik, kemudian mama Muslim. Akhirnya kan selama masa kecil tadi bahkan dua hari Hari besar raya. keagamaan ikut semua tuh. Betul. Nah, berarti kan dalam praktiknya juga agak sedikit bingung ya Bang Arif ya. Yang betul. mana sih yang mesti saya kerjakan dan lain sebagainya. Nah, Betul pertanyaannya pernah nggak kemudian waktu kecil Bang Arif tuh bingung sebenarnya identitas iman saya itu yang mana sih sebetulnya gitu. Ada krisis identitas Iya, ya. khususnya Betul, dalam hal betul. ini. Betul. Sebenarnya dari kecil itu emang udah ngerasa bingung sebenarnya gitu. Tapi ini kan ada sebuah cerita. Jadi dulu tuh almarhum papa tuh beliau ketika kita pindah ke rumah, maksudnya pindah lokasi tinggal, beliau tuh dari dulu sudah punya sebuah standar gitu loh. Oke. Yang itu tidak boleh ditentang lah istilahnya. Jadi anaknya ini harus sekolah hanya boleh di 2 sekolah pada waktu itu. Berapa bersaudara Bang Arif? Tiga bersaudara. Jadi dari kita hanya boleh sekolah di 2 sekolah. Yang pertama adalah sekolah Katolik dan yang kedua adalah sekolah swasta.
no Kenapa matter what. bisa begitu? Karena pada waktu itu, pada zaman dulu itu ya, maksudnya Zaman kan dulu. ya zaman dulu ya, karena kan 45. ya pada waktu itu kan sekolah negeri itu dianggap belum, maksudnya secara kedisiplinan tidak sebagus sekarang gitu loh. Jadi almarhum papa tuh cuman pengen waktu itu anaknya satu harus disiplin. So that's why pilihannya 2, sekolah Katolik atau sekolah swasta. Swasta umum. Nah, gitu ya. swasta umum. Nah, dan ternyata ketika di tempat tinggal kita waktu itu cuman ada 1 sekolah swasta yang kebetulan juga swastanya swasta Kristen. Nah, lo nambah lagi 1 kan. Jadi kayak bokap Katolik, nyokap Muslim, sekolahnya di swasta Kristen Mantap. gitu. Jadi dari kecil itu sudahlah makin ngangengong lah gitu kan. Karena kan kayak ini 3 keyakinan jadi satu semua. Kurang lebih jadi kayak ngerasa bingung aja gitu loh. Jadi dikala teman-teman tuh kayak Natal, maybe kayak mereka nih pergi Natal ya bareng keluarga. Misalkan kalaupun ada yang teman-teman yang Buddha bahkan sekalipun mereka ibadah bareng sama keluarganya, lah aku sama siapa gitu loh. Jadi gitu. Nah, berarti di dalam perjalanan iman tadi tuh ya, di tengah ngangengong kebingungan tadi. Iya betul. Nah, tentunya ini yang menjadi inti permasalahan kita kan, yaitu apa sih momentumnya ketika seorang Arief Setiawan akhirnya memilih dari ngangengong ya, dari 3 jalan yang berbeda itu akhirnya bisa memilih menjadi seorang Kristen. Ceritanya gimana? Dulu sebenarnya teman-teman ketika sudah kelas 6 SD, nah baru tuh nyokap buka omongan. Kan kamu sudah kelas 6 SD, kamu sudah mulai dewasa. Kamu nggak boleh nih 3-3 begini lagi nih. Kamu harus memilih salah satu, dibilang gitu kan. Karena Nah, kalau THR agak boros. Enggak ke arah situ. Tapi intinya memilih salah satu. Nah, sampai pada akhirnya pada waktu itu kan karena sebenarnya keluarga besar pun juga sebenarnya non-Kristen gitu loh. Keluarga besar tuh aslinya non-Kristen. Dari Jadi yang mama. semua, dari semua termasuk gitu papa loh. juga ya? Termasuk papa sebenarnya background keluarga besarnya mayoritas tuh non-Kristen. Nah, jadi pada waktu itu akhirnya memutuskan lah ketika di kelas 6, oke deh gue memutuskan untuk menjadi seorang muslim aja gitu. Jadi memilih nih bener-bener choosing one, memilih salah satu gitu. Sampai untuk apa ya, bahasaku ya, kayak supaya lebih mulus istilah gitu loh. Gue bisa mendalami. Pada waktu itu juga memutuskan ngomong sama orang tua, aku SMP nggak mau di sekolah swasta Kristen gitu loh. Jadi waktu itu aku bilang pokoknya aku mau di sekolah negeri yang mayoritas, kurang lebih seperti itu. Dan itu diturutin sama orang tua, karena kan orang tua sudah tahu nih memilihnya kemana gitu kan. Oke, diturutin. Singkat cerita, kalau masuk sekolah negeri itu kan dulu lomba zaman waktu itu kan NEM, Mbak bilangnya NEM ya. Nilai iya, persaingan nilai. Padahal Nah, kan udah ada name-nya ya. udah Arief NEM. Setiawan. Bukan, itu NEM lain. Oh, beda lagi. Jokesnya agak krik-krik ya teman-teman ya. Ya, dan sebenarnya secara nilai saya tuh sudah sangat masuk kualifikasi untuk di sekolah tersebut secara nilai. Tapi ternyata statusnya itu cadangan. Kursi cadangan gitu loh. Cadangan ya. Cadangan. Walaupun teman-teman tuh pada bilang tenang aja Rif, lo pasti masuk. Kenapa? Karena nilai yang di bawah gua aja semua pada masuk gitu loh. Masa lu nggak masuk gitu kan? Jadi masih dengan pede banget waktu itu. Sampai akhirnya ketika di hari terakhir pengumuman final lebih gong lagi. Nama saya nggak ada dimanapun. Jadi artinya saya tuh tidak diterima pada waktu itu. Nah, karena tidak diterima, mau tidak mau, tidak ada pilihan lain. Kembali kepada swasta Kristen. Iya. Memang. Jadi sampai ketika masuk sekolah pun guru-gurunya tuh bingung, loh kok kamu masih di sini gitu kan? Kenapa nggak pindah gitu? Karena mereka tahu pada waktu itu. Tapi ya buat saya secara personal, ya itu adalah caranya Tuhan lah buat megang saya biar saya tuh nggak kemana-mana istilahnya gitu. Ternyata bukan Arief yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih. Iya, jadi gitu. Selamat. Kamu lolos ke Jakarta. Gitu nggak gitu. Gue jadi teringat ayat yang sangat relate dengan hal ini. Roma 8:28. Wih, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi seakan-akan itu kan suatu hal yang mungkin bikin ngedown, terpuruk karena nggak diterima. Betul, padahal secara nilai tadi optimis lolos. Optimis lolos gitu loh. Karena yang di bawah-bawah semua tuh pada lolos. Loh kok gue nggak lolos gitu kan.
Jadi itu sih. Ternyata cara Tuhan ya. Tapi ketika masuk sekolah itu pun masih tetap dengan keyakinan yang lama. Tentunya iya kan, Nah, nggak itu, langsung, betul, Nggak. betul. serta-merta. Karena kan di Masa kelas pindah 6, sekolah, pindah keyakinan kan kelas 6 tadi gitu. sudah memutuskan tuh. Sudah memutuskan Nah, sebenarnya. Terus gimana tuh bisa? Sudah bulat pokoknya. Jadi ya tetap dengan keyakinan sebelumnya gitu kan. Saya tetap jalanin semua ibadah pokoknya. Masa ibadah di keyakinan lama saya tetap jalanin, dan guru-guru, teman-teman pun semua tahu waktu itu Arif gitu sudah loh. memilih. Sudah memilih gitu. Nah, sampai di satu titik waktu itu tuh dulu kalau teman-teman kalau yang sekolah di swasta Kristen, guru agama tuh suka ngomong, jangan lupa kumpulin catatan kebaktian. Sampai sekarang. Sampai hari ini kan masih kan. Kumpulin Nah, terus ini, kan tanda tangan. iya, terus kan ngomong nih, Pak, saya bukan Kristen gitu loh. Saya masih ingat banget, nggak tahu nih ya bakalan ketemu atau enggak sama Pak John namanya Pak gitu. John. Pak John. Jadi Jadi ditonton Pak Jos. Iya. Tahu tuh Pak John, yoi, keren. Jadi waktu itu dia bilang, oh ya nggak apa-apa, kamu tetap kalau kamu ibadah kamu catat khotbah dari pemuka agama kamu pada waktu itu. Oke. Cuman dasar ini anak rada-rada males, jadi gue mencarilah 1001 alasan. Yang adalah Yang pada akhirnya yaudahlah gue ke gereja aja lah daripada ribet nih. Maksudnya ke gereja tuh biar nyetor muka, kan minimal teman-teman tahu nih, si Arif ke gereja kok Pak kemarin kayak gitu. oh, jadi ada absennya lah. Iya, ada absennya. Tujuannya tuh ke situ. Lagian kan letak sekolah sama gereja Nggak jauh, jauh. nggak jauh juga. Dan kedua kan karena dari kecil kan sudah pernah Katolik ya, maksudnya di Katolik juga. Jadi kayak merasa ya udahlah ya anggap aja lah kayak nostalgia gitu kan bahasanya. Itu Nah, terus sampai akhirnya menjadi yakin tuh gimana? di kelas 2 SMP. Oke. Jadi 1 SMP tuh masih berjalan seperti biasa. 2 SMP mulai ke gereja, lama-lama kok nyaman gitu. Lama-lama kok tenang, Oke. hatinya lebih damai. Plus pada waktu itu di gereja itu benar-benar kayak welcoming banget dengan semua backgroundnya. Arif tuh kayak begini loh backgroundnya, tapi mereka atas semua welcome banget gitu. Wow. Berarti ada dua hal tuh Teh yang menurut gue penting ya. Yang pertama itu pengalaman pribadi. Jadi rasa nyaman, rasa Diterima. damai, rasa tenang. Itu Betul, kan betul. subjektif tapi ya Iya. itu valid Betul, pengalaman betul. pribadi gitu kan. Dan yang kedua tadi komunitas ya. Komunitasnya Nah, gitu. ada orang-orang yang menyambut, Yes. Menerima gitu tadi. menerima. Betul. Bener-bener menerima banget, dan mereka tahu waktu itu maksudnya kan gue pribadi kan bukan dari keluarga yang baik-baik juga lah, tapi mereka tuh bener-bener se-welcome itu gitu Wow. loh. Bener-bener welcome home ya. Bukan cuma keset tuh welcome ya, tapi Iya. juga komunitasnya yang welcome ya. Bukan cuma Nah, tagline doang ya. Iya, nah itu kan oke, lu mulai merasa nyaman, merasa Iya. tenang. Nah, sampai di titik di mana akhirnya lu decide untuk oke lah, gua akan kembali ke pangkuan Bapak. Kristus. Sabar. Terlalu cepat itu ya? Iya. Oh, iya. Waktu itu tuh ada satu pembina remaja pada waktu itu Oke. yang bener-bener intens banget untuk nge-mentor. Oh. Beliau sudah almarhum Kak Kores Marbun. Nah, biasa Kores tuh Marbun. ya banyak banget yang kenal, dan memang dia tuh seperhatian itu. Jadi orang itu memang slow, tapi dia tuh kayak ngedeketin, terus kayak waktu Oke. sakit tuh tiba-tiba datang ke rumah ngebesuk gitu kan. Terus kayak tahu nih posisinya keluarga saya tuh kayak gimana. Dia tuh yang dulu di kos-kosannya dia tuh, di mesnya dia, karena dia kan full timer gereja, dia tuh yang ngedoain, kasih kekuatan gitu loh. Jadi tahu pada akhirnya memutuskan yakin tuh ya karena almarhum Kak Kores Marbun itu. Karena dibina gitu. sama dia. Karena dibina sama dia Ya, juga kemudian merasa salah diperhatikan satunya. dan lain sebagainya. Betul. Ya. Disitulah Hmm. mulai decided untuk kembali kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus Oh. gitu. Berarti memang ini terlepas dari pengalaman Arif ya, tapi kita berharap dan berdoa ya, muncul Kores Marbun berikutnya. Oke, Iya kan? yang bisa mementori. Iya, mereka yang punya hati gembala untuk mementor, mendampingi, mendoakan, memperhatikan. Wah, itu penting banget sih Teh ya. Betul. Apalagi bicara komunitas anak muda ya. Betul, Setuju. betul banget. Setuju. Itu penting. Nah, tapi yang gue penasaran nih, Mm-mm. Rif, kan lu anak pertama ya. Iya, hitungannya anak pertama. Nah, terus bagaimana dengan Yang dua lain. adik lu? Ya. Jadi mereka ya udah, mereka tetap dengan keyakinannya masing-masing gitu Hmm. loh. Jadi literally kita sekeluarga tuh beda-beda semua pada waktu itu Ya, gitu loh. Pada waktu itu. Pada waktu itu beda-beda semua. Jadi ya sudah, jadi menjalankan sesuai dengan iman dan kepercayaannya masing-masing. Oh. Sungguh bineka tunggal ika. Iya, bineka tunggal ika banget Oke. gitu loh. Jadi ya Oke. sudah. Dan nyokap sama bokap juga almarhum dari dulu tidak pernah mempermasalahkan, dalam artian yang penting kamu jalaninnya harus sungguh-sungguh.
waktu itu pesan mereka tuh satu itu aja. That's good. Oke. Nah, berarti tadi kita udah beberapa pertanyaan betul-betul yang bisa membuat Bang Arif menerima kemudian dan lain sebagainya, itu ada sosok mentor tadi yang Koreni udah sempat mention ya. Betul. Berarti memang Kores ya karena ada beberapa kali ngobrol dengan beberapa orang, kebanyakan anak muda sekarang tuh memang itu Kak. Susah dapat klik dengan mentornya dan lain sebagainya karena ada beberapa pembicaraan kayak mentornya terlalu ikut campur dalam hidup dan lain sebagainya gitu. Tapi once again ada satu hal yang coba aku tangkap dan ditegaskan sama Bang Arif, bahwa ya tetap kita perlu mentor seperti itu. Perlu banget. Dan teman-teman mungkin gini ya, pertama kali memutuskan untuk kembali, maksudnya percaya kepada Tuhan Yesus itu kan ya hidupnya masih ya gitu-gitu aja ya. Enggak yang benar-benar menyerahkan diri sepenuhnya totally sama Tuhan Yesus tuh enggak gitu. Memang dibaptis waktu itu SMP kelas 3 dibaptis gitu. 3 SMP dibaptis. Nah, tapi bener-bener tobatnya dalam artian yang bener-bener memutuskan untuk all out lah istilahnya, itu justru kelas 2 SMA gitu. Dan sekali lagi itu pun karena mentor. Nah, mentor tuh siapa? Waktu itu tuh almarhum, udah almarhum juga nih, salah satu mentor saya almarhum Ciheni. Beliau itu yang nyuruh saya tuh ikut kayak camp gitu kan, tentang dasar kekristenan. Waktu itu menolak sebenarnya karena kan gue kurang Kristen apa, dari 2 SMP gue udah Kristen. Dari 2 SMP parah. dari lahir. Kacau. Iya, tapi 2 SMP gue bilang gue dari 2 SMP gue udah Kristen, gue bilang gitu kan. Jadi kayak ya apa sih gitu kan. Tapi waktu itu sekali lagi ya karena mentor yang suruh, ya sudah oke, ikutin, jalanin. Dan disitulah yang benar-benar kayak ngerti kenapa sih harus Tuhan Yesus gitu loh. Maksudnya sebaik apa sih Tuhan Yesus. Dan notes-nya adalah yang buat saya benar-benar klik dan akhirnya benar-benar bulat memutuskan adalah kekristenan tuh kayak bicara hubungan gitu loh. Dan itu tuh kayak really close. Kita tuh nggak yang kayak ada gap sama Bapa di surga sama Tuhan Yesus tuh nggak ada gitu loh. Nggak ada pengkastaan gitu loh. Dan itu tuh yang benar-benar buat personal tuh kayak ngerasa diterima utuh apa adanya. Ya udah, Arif begini ya Tuhan Yesus terima. Bahkan ketika flashback, oh ternyata Tuhan tuh dari yang kejadian kelas 1 SMP itu tuh, berarti tuh udah rencananya tuh udah dari situ. Kayak coba bayangin kalau misalkan Arif jadi pindah sekolah pada waktu itu. Mungkin ceritanya bisa lain lagi gitu. Gak ada Arif di naik tol. Iya, nggak ada gitu loh. Jadi gitu. Dan kosong bangkunya. Iya, jadi itulah yang pada akhirnya 2 SMA memutuskan benar-benar totalitas melayani Tuhan, pokoknya hidup buat Tuhan gitu. Oke, luar biasa ya. Iya, tapi seperti realita kehidupan ya, tidak selalu kan jalannya mulus. Betul. Kan di awal udah wah, jadi yakin gitu ya. Set ketika hidup agak Iya, ada ups and downs-nya pasti. Iya. Nah, tentunya di dalam perjalanan ada tantangan ya, entah itu dari internal maupun juga eksternal dari luar. Nah, gimana caranya Arif tetap berpegang kepada keyakinan yang sudah Arif tentukan itu? Karena kan pasti ya dari eksternal, mungkin dari ada nggak dari teman-teman atau dari keluarga besar kan, kita nggak tahu. Gimana ceritanya? Kalau permasalahan dari internal tuh kan udah yakin ya, udah yakin pisan pokoknya gitu. Yakin pokoknya gitu kan. Tapi kalau dari luar tuh maksudnya ada omongan kayak lu tuh maksudnya lu tuh murtad lah, lu tuh begini, lu tuh begitu. Cuma kembali teman-teman, buat saya as a personal, keyakinan itu adalah urusan pribadi, gitu loh. Itu. Terus kedua, ketika saya tuh 2 SMA memutuskan untuk benar-benar pulih lah istilahnya, saya tuh ketika udah pulih, udah menyerahkan semua sama Tuhan, saya tuh datang ke almarhum papa saya, ke mama saya, ke keluarga saya, keluarga inti. Saya tuh peluk mereka dan say sorry kalau aku ada salah gitu loh. Itu Terus nggak lagi Lebaran? Enggak. Kirain lagi Benar. Enggak ya, bukan saat tapi itu. benar-benar kayak waktu peluk mereka, nangis, kayak pokoknya memulihkan semua lah gitu. Maksudnya backgroundnya tuh bukan dari keluarga yang baik-baik, tapi ya pada waktu itu memutuskan untuk ya udah gitu loh. Ini harus semua tuh harus dipulihkan lah gitu loh. Dan gongnya memang pada waktu itu mama ketika setahun sebelum almarhum papa meninggal, itu mama tuh juga memutuskan untuk
mengikut Tuhan Yesus gitu. Oh, wow, ini plot twistnya ya. Plot twistnya di Kita situ. belum denger cerita yang ini Belum ya, denger full belum ya. di briefing yang ini Nah. ya. Tahun berapa Bang Arif? Sorry. 2007 berarti. Oh, 2007 nyokap memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus. Tapi kalau adek sebelumnya tuh sebelum nyokap, adek duluan memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus juga. Ada lu yang cewek. perempuan. Iya, Jadi iya. ya sudah, maksudnya ya di situ. Dan apa yang menguatkan justru adalah nyokap yang baru kenal Tuhan Yesus, teman-teman. Karena waktu itu ada at the moment gini ya, kita tuh ngerasa kita tuh hidupnya benar. Hidupnya tuh sesuai firman Tuhan kayak lempeng-lempeng aja. Tapi kok kayaknya masalahnya tuh tambah berat. Itu satu. Kedua, terus ngerasa kok kayaknya yang berdosa-berdosa, maaf nih ya, kayak lebih diberkati daripada Iya, kita Secara gitu kan. materi ya. Secara materi Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Nah, terus yang lebih pressure ya tadi, kok begini banget sih, maksudnya harus ngalamin ya kayak tekanan dari sana sini. Dan teman-teman tahu nyokap waktu itu bilang apa? Itu nyokap masih baru Kristen. Dia bilang, masa begitu aja nyerah? Tuhan Yesus aja yang udah disalib, dicambuk, bawa salib, diapain? Dia nggak dendam sama orang. Dia milih buat ngampunin orang. Masa kamu yang udah lebih lama dari mama gitu kan? Masa kamu nggak bisa kayak begitu? Gitu. Disitulah gue langsung ngerasa kayak oke. Ternyata Kalau di sinetron Indosiar ada suara petir. iya, ceder gitu kan. Jadi ya itulah yang membuat gue pada akhirnya ngikut Tuhan Yesus tuh bukan berarti tantangannya hilang. Tantangannya, masalahnya tetap ada. Cuman bedanya kita tuh dapat kekuatan dari Tuhan Yesus buat ngadepin semua itu. That's good. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan langit selalu biru ya. Enggak. Iya, tetapi sekalipun ada badai, di situ ada penyertaan. Betul, setuju. Itulah gongnya membuat sampai dengan hari ini pokoknya sungguh-sungguh lah ikut Tuhan Yesus gitu. Oke, berarti itu dengan keluarga inti semua pasti udah aman terkendali ya. Betul, aman Nah, terkendali. kalau keluarga besar sekarang gimana hubungannya? Sangat-sangat baik. Sangat Jadi baik ya? to be honest, Wow. teman-teman, gini. Kan orang pada bilang keluarga besar tuh kadang-kadang kayak ya gitulah ya, menekan atau enggak. Saya bersyukur banget keluarga besar saya tuh tidak ada yang seperti itu. Wow. Gitu loh. Jadi hari ini tetap nggak Arif datang Idul Fitri? Jawabannya tetap Idul Fitri. Karena keluarga besar tuh masih merayakan Idul Fitri. Gitu loh. Dan to be honest, kita tuh yang kayak no worries ya, nggak ada. Maksudnya kayak nggak ada lu udah Kristen gitu kan gitu. Lu beda. Enggak, keluarga aku tuh nggak yang kayak gitu loh. Bahkan ya bagi THR ya maksudnya kayak ke anak-anak, keponakan itu ya tetap bagi juga gitu loh. Pernah dicek nggak yang Kristen dan non Kristen jumlahnya beda gitu? Enggak. Tapi artinya adalah mereka welcome banget gitu. Bahkan nggak tahu ya, ini tuh bercandanya mungkin udah agak-agak level tinggi ya teman-teman. Tolong dipahamin, disclaimer ya teman-teman ya, dipahamin ini bukan untuk gimana-gimana gitu, tapi ini benar-benar karena saking udah deketnya kita tuh sampai bisa bercanda kayak gini. Jadi ada salah satu bilangnya sepupu ya, berarti adenya nyokap punya anak. Sepupu tuh sampai bilang gitu kan, pakai bahasa Jawa, yo Rif, Mbak tuh ngajarin kamu dulu semua-muanya, berharap kamu tuh beginilah, dalah kok malah jadi pendeta lo kamu nih gitu loh. Saking kita tuh udah deketnya. Jadi kayak kemarin lebaran apa tuh masih tapi ya wes lah nggak apa-apa dibilang kan. Yang penting kamu pokoknya ngejalanin itu dengan baik, dengan benar. Ya wes lah nggak apa-apa, yuk pimpin doa makan. Iya benar, nggak gitu ya. Toleransi. Iya, jadi sangat-sangat welcome dan nggak ada dari dulu sampai hari ini nggak ada yang bersih tegang, tenggat, nggak ada. Wow. Itu bisa jadi sebuah pelajaran ya, bahwa ya at the end of the day kepercayaan, keyakinan seseorang itu adalah hak masing-masing. Betul. Itu. Jadi ya ini juga berlaku bagi mungkin kita yang background Kristen, terus mungkin ada anggota keluarga kita yang di dalam perjalanannya akhirnya memutuskan untuk memilih kepercayaan yang lain. Ya bukan artinya kita harus membenci dan membuang dia dari keluarga kan, tapi kita tetap harus bangun tali silaturahmi, tetap bangun. Justru kan yang Yesus ajarin kan maksudnya kan tetap mengasihi siapapun no matter what. Betul. Saya dikasihi sama Tuhan Yesus, nggak peduli masa lalu saya kayak gimana. Terus kenapa kita harus mengasihi orang? Ya kayak tadi, lu keluarga lu begini, keluarga lu begitu. Kan nggak seperti yang Tuhan Yesus mau gitu. Kan lagi pula ada quotes tuh kan dari Pastor Adit almarhum. Jangan kasih titik,
kalau Tuhan masih mau kasih koma. kasih koma, Itu dia. ya kan? Kita nggak pernah tahu jalan hidup seseorang. setuju. Iya. Siapa tahu ketika kita terus mendoakan, mengasihi, menabur kebaikan, ada jalannya kan. Setuju, Betul. Untuk anak hilang bisa pulang kembali. That's right. Betul. Dan itu yang terjadi teman-teman sama guru-guru saya waktu di sekolah dulu gitu loh. Jadi Ada ada kisahnya nih. Oke. jadi kalau ke sekolah nih kan kadang sering diundang nih sebagai alumni gitu kan. Ada salah satu guru tuh dia tuh sampai nepok-nepok pipi gitu ya. Ibu nggak nyangka dibilang gitu kan. Aduh, padahal ibu pikir kamu tuh ya sudahlah gitu loh. Kamu nggak bakal percaya sama Tuhan Yesus, tapi ternyata tuh Tuhan hebat ya, bisa membolak-balikan hati, bisa Tuhan kok kamu pakai. bisa Tuhan pakai kayak begini. Jadi mereka pun juga sama nih, seplot twist yang kayak tadi. Kalau tadi sepupu yang bilang begitu, ini dari guru waktu SD juga sampai bilang kayak gitu. That's good. Nah, Bang Arif tadi kan Inspiring. panjang banget nih kisahnya sebetulnya. Mm-mm. Bang Arif sekarang umur berapa kalau saya boleh tahu? 37. 37. Dan kita kan tidak mungkin merangkum dari SMP kelas 2 sampai 37 ini dalam Iya. beberapa menit kan. Betul. Tapi aku yakin teman-teman juga di rumah yang nonton ini, dimanapun teman-teman berada, pasti ada satu pesan yang bisa ditangkap lah. Tapi aku mau bertanya satu hal sih Bang Arif. Mungkin ini akan jadi yang terakhir, pertanyaan terakhir dan closing statement mungkin. Karena aku sering banget lihat di Instagram atau di sosial media, ketika ada posting tentang contoh atau ada seseorang yang kemudian masuk ke Kristen dan lain sebagainya, kan biasanya di posting tuh ya kan. Selalu di kolom komennya selalu seperti ini. Saya baru memulai percaya Tuhan. Apa yang saya harus kerjakan? Bagaimana saya mengenali Tuhan Yesus lebih dalam? Gitu. Nah, itu sering banget tuh di kolom komen. Nah, mumpung ada yang pernah mengalami hal serupa gitu. Iya. Boleh gak Bang Arif kasih nasihat atau kasih masukan kepada teman-teman yang mungkin hari-hari ini bingung dengan identitas iman mereka? Iya. Oke, yang pertama teman-teman sejujurnya saya tidak menyalahkan teman-teman yang mencari-cari konten khotbah-khotbah apapun itu di live streaming atau YouTube ya, sosial media. Saya nggak menyalahkan. Tapi teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus cari rumah. Rumah itu maksudnya apa? Komunitas gereja yang benar-benar bisa mendidik teman-teman tuh dari nol. Istilahnya gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman nonton si A, si B, si C kayak gitu kan, karena kan jadi kayak banyak yang masuk, akhirnya jadi bingung sendiri. Makanya lebih baik cari rumah, di mana di rumah itu kan ada yang namanya penerimaan, Betul. ada yang namanya mentoring, ada yang namanya kita tuh diurusin sama siapa, Fathering. fathering, sama gembala kita, kakak-kakak pembina kita. So, yang harus dilakukan adalah cari rumah gitu. Nah, di rumah itulah kita bakalan belajar gimana Kristus itu sesungguhnya, terus implementasi kasih Tuhan tuh gimana. Dan kita tuh starting dari siapa? Dari rumah kita, which is dari gereja sama komunitas kita itu. Jadi gitu teman-teman. Saya selalu bilang cari rumah dulu pertama. That's good. Berarti emang jadi Kristen itu nggak bisa single fighter ya? Betul. Nggak bisa. Nggak bisa jadi domba yang jagoan sendirian, ya kan? Iya, betul. Biasa kalau domba sendiri tuh kalau nggak tersesat ya bego berarti. Jadi udah tahu kita Iya, nih betul, lemah, betul. kita Iya, butuh sekumpulan dan Benar. tentunya dengan gembala agung kita, Betul. Tuhan Yesus gitu. Gitu Wow. sih. That's powerful. Jadi aku percaya teman-teman banyak belajar pada pagi hari ini bagaimana seorang Arif Setiawan, Arif MC itu bisa menjadi seorang pendeta. Dan di dalam perjalanan hidupnya aku percaya banyak hal yang menginspirasi ya Betul. dan menjadi berkat buat banyak anak muda yang sedang dalam perjalanan from question to conviction. Iya. Ya, dan aku berdoa biar lewat percakapan kita pada siang hari ini itu bisa menjadi berkat ya buat semua yang menyaksikan. Amin. Jadi pastikan teman-teman terus pantengin channel kita di YouTube dan DPAGBI ya. Iya, betul. DPAGBI, lalu nanti juga di Instagram. Instagramnya apa? Jadi @DPAGBI. Nah, di situ nanti pasti info-info akan Kegiatan kita juga. akan diumumkan. Ya. So, see you another time. God bless. Bye.